Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan saya Rahmat Piski, biasa dipanggil Piski. Nah, kali ini saya bukan bikin video film pendek ataupun prodi. Nah, kali ini saya bikin tugas teknik kamera video. Tahap pertama, ayo kita mulai. Yang pertama, lensa. Lensa memiliki vokalnya berbeda-beda tergantung jenis lensa yang kamu pakai. Pada umumnya, lensa kit bawaan kamera memiliki cenderung sedikit dekat tapi tidak wide. Nah, contohnya ini. Dan ini lensa ini memiliki vokalnya berbeda-beda tergantung lensa masing-masing. Nah, di sini ada tombol 18, bisa kita sampaikan 55. Ini lensa ini. Macam-macam lensa itu banyak. Ada lensa tele, lensa wide, lensa peak, dan lain sebagainya. Yang kedua, body kamera. Body kamera itu memiliki ukuran yang berbeda-beda tergantung kamera yang Anda pakai. Contohnya, kamera DSLR memiliki body yang agak besar, dan ada yang kecil, itu serinya mirrorless, itu memiliki ukuran kecil dari kamera DSLR. Nah, mari kita lihat contohnya. Dan ini body kamera. Body kamera ini cenderung sedikit besar. Ini kamera DSLR memiliki cenderung besar. Ada juga seri yang kecil itu dengan namanya mirrorless. Nah, di sini ada Yang ketiga, menu kamera. Menu kamera. Setiap kamera memiliki menu yang berbeda-beda tergantung kamera yang Anda pakai. Nah, untuk kamera DSLR itu memiliki settingan manual segitiga exposure. Di situ ada ISO, shutter speed, dan diafragma. Mari kita lihat contohnya. Nah, di sini ada menu kamera, dan di sini ada untuk merekam video, auto, manual, dan sini autofocus atau auto lainnya dan lain-lain sebagainya. Di sini menu kamera, dan di sini ada tombol ISO, shutter. Ini pengaturan shutter speed. Nah, tahap yang kedua. Yang pertama, ISO. ISO sensitif, sensor. Tingkat kesensitifannya semakin tinggi, ISO akan semakin terang, akan menimbulkan efek noise jika menggunakan ISO terlalu tinggi. Dan apabila kita menggunakan ISO terlalu rendah, itu akan menimbulkan efek gelap. Contohnya, kita shoot di malam hari, kita akan membutuhkan ISO yang tinggi biar pencahayaannya terang. Dan kita shoot di siang hari, kita tidak perlu menggunakan ISO tinggi karena cuaca di sekitar itu sudah terang. Nah, dan ini adalah tombol ISO. Nah, kita melihat ISO di sini ada berapa ISO. Di sini ada ukurannya. Semakin tinggi ISO-nya akan semakin terang. Nih lihat, semakin tinggi semakin terang akan menimbulkan efek noise atau pencahayaan terlalu terang. Semakin rendah akan semakin gelap. Itu tergantung lokasi yang kita syuting atau bikin filmnya dan keadaan tertentu. Yang kedua, shutter speed. Seberapa cepatnya shutter menutup gambar atau mengambil gambar. Kayak gini. Contohnya, kita menggunakan shutter speed yang cepat, dia akan mengambil gambar dengan cepat. Dan kalau kita menggunakan shutter speednya lambat, kayak gini. Nah, mari kita lihat contohnya. Dan di sini kita ada melihat shutter speed. Ini tombol shutter speed. Dan di sini kita lihat di layarnya shutter speednya masih berapa, kita kecilkan dulu. Dan di sini 30 shutter speed. Nah, lihat. Dan kita melihat shutter speednya masih 30, dan ini shutter speednya ya 30. Shutter speed ini juga bersama dengan ISO. Semakin tinggi shutter speednya semakin gelap. Ini kita tinggikan, semakin gelap kan nih shutter speednya 250. Dan ini kita kurangkan, semakin terang. Semakin kurang shutter speednya semakin terang, semakin tinggi shutter speednya semakin gelap. Inilah fungsi dari shutter speed. Nah, shutter speed ini bersama dengan ISO. Semakin tinggi shutter speednya akan semakin gelap, semakin rendah shutter speednya akan semakin terang. Yang ketiga, diafragma. Diafragma adalah seberapa besar pencahayaan masuk pada lensamu. Contohnya, semakin tinggi diafragma akan semakin gelap, tapi akan semakin fokus. Semakin rendah diafragmanya akan semakin terang. Nah, ini tombol F atau adventure atau diafragma, dan di sini juga ada tombol shutter. Ini tombol shutter.
Ini digabungkan dengan kombinasi tombol AF dan shutter untuk mengatur diafragma atau aperture. Nah, mari kita pencet AF-nya dan dikombinasikan dengan tombol shutter. Semakin tinggi diafragmanya akan semakin gelap, tapi semakin fokus. Semakin rendah diafragmanya akan semakin terang. Nah, ini semakin terang ini. Dan di sini juga ada lensanya. Di sini lensanya ini, lensa ini tertulis 3,5. Itu artinya aperture atau pembukaan lensa terbesar adalah 3,5. Yang keempat, filter. Filter itu adalah kaca yang menimbulkan efek warna. Biasa filter itu menggunakan batas pencahayaan pada lensa Anda. Tahap yang ketiga, tipe shoot. Yang pertama, mid shoot atau medium shoot. Kita mengambil gambar tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat. Mari kita lihat contohnya. Yang kedua, very wide shoot. Very wide shoot adalah menampakkan sisi luas pada objek, tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat. Very wide shoot ini bersamaan dengan mid shoot. Nah, mari kita lihat contohnya. Yang ketiga, close up. Close up ini menampakkan gambar dengan detail dan menampakkan ekspresi. Contohnya dari bahu ke atas kepala. Yang keempat, headroom. Headroom ini bersama dengan close up, cuman headroom ini memberikan ruang di atas kepala kayak gini. Contohnya kita mengambil gambar dari sini kayak gini. Mari kita lihat contohnya. Yang kelima, extreme close up. Extreme close up ini menampakkan sebuah ekspresi. Contohnya dari mata kayak gini. Mari kita lihat contohnya. Panning right. Kita mengarahkan kamera dari kanan. Oke. Still down. Kita mengambil gambar dari atas ke bawah kayak gini. Foreground dan depth. Kita mengambil gambar dari sisi, menampakkan objek yang lewat ke depan. Crop atau drop. Teknik ini kita mengikuti objek seperti gerakan kepiting kayak gini. Figure to crop. Kita memainkan kontras pencahayaan. Walking round. Kita berjalan tapi memberikan ruang pada objek. Ya, seperti inilah kita berjalan di samping. Nose round. Kita mengambil gambar dari samping dan menampakkan objek. Contohnya kita lagi nelpon. Kita nampakkan objek. Over the shoulder shoot. Kita mengambil gambar dari belakang punggung lawan. Contohnya kita lagi bercerita di depan. Kita mengambil punggung kita, menampakkan objek yang di depan.